Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berulang tahun buat KAB TV atau Kanal Anak Bangsa TV. Di era keterbukaan informasi ini, kita dibanjiri oleh berbagai berita dan informasi yang faktual dan yang fiktif atau hoax. Algoritma internet membuat setiap individu cenderung dikelilingi dan dihampiri oleh berbagai informasi dan berita yang cenderung menyenangkan dirinya sendiri. Hal itu tentunya menimbulkan polarisasi dan fanatisme yang semakin tinggi untuk setiap isu yang muncul. Setiap muncul isu apapun akan cenderung disikapi dengan fanatisme yang berlebih sehingga menimbulkan gesekan yang sering terjadi di masyarakat kita sekarang. Untuk itulah saya amat berharap KAB TV ini bisa hadir sebagai pencerah yang memberikan pencerahan yang objektif. Untuk itu, meski saya banyak menyukai opini Mas Rudi Kamri, saya berharap Mas Rudi akan tetap menjaga netralitas, objektivitas, sehingga mampu mewujudkan KAB TV untuk menjaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan uang nenek moyangnya Anies loh. Bukan uang tabungannya Anies loh. Ini uang rakyat Jakarta. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan membahas atau mengangkat topik yang sebetulnya receh sebetulnya. Ada berita di media mainstream bahwa Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, akan dipanggil KPK terkait korupsi pembelian lahan di daerah Cipayung. Untuk ukuran Anies, korupsinya tidak terlalu besar, 150 sekian miliar gitu. Tapi sebagai saksi. Tapi bagi saya, inilah angin segar. Karena apa? Anies Baswedan ini seperti orang yang steril gitu. Sangat untouchable, tidak tersentuh KPK selama ini. Banyak kebijakan-kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta ini yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari KPK atau lembaga penegak hukum yang lain, dan selama ini bebas-bebas saja. Saya berikan contoh. Satu, tentang uang 560 miliar yang dibayarkan Anies untuk membayar komitmen fee Formula E. Apa kabarnya? Yang kedua, pembangunan trotoar yang menghabiskan 21T dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ada lagi, hibah Anies kepada beberapa organisasi pendukung dia di Jakarta. Ini harusnya diaudit. Ini bukan uang nenek moyangnya Anies loh. Bukan uang tabungannya Anies loh. Ini uang rakyat Jakarta, uang APBD Provinsi DKI Jakarta. Selama ini DPRD DKI Jakarta, mohon maaf aja, mandul, melempem. Ada beberapa orang yang berteriak-teriak tapi tidak mempan juga. Ada beberapa orang mengatakan, oh jangan-jangan karena ada Novel Baswedan di KPK waktu itu. Jangan-jangan di grupnya Anies ada Bambang Wijayanto, mantan pimpinan KPK, sehingga Anies bisa bebas-bebas saja. Saya tidak mau membahas hal itu, karena itu masih bersifat spekulasi. Bisa tidak salah, gitu ya. Bisa juga benar juga adanya.
Tapi masih rumors, ya, tidak bisa dibahas. Dan saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Nah, sekarang pada saat KPK sudah steril dari orang-orang seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan, tiba-tiba juru bicara KPK mengumumkan bahwa Anies akan dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi pembelian lahan di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Saya menyambut gembira. Saya hanya berharap ini pintu masuk KPK untuk menelisik lebih dalam masalah-masalah pengelolaan anggaran di DKI Jakarta yang selama ini ada indikasi amburadul nggak karu-karuan. Dan bagi saya keberanian KPK ini adalah awal yang baik untuk pemberantasan korupsi dimanapun, termasuk di Jakarta. Sahabat Indonesia, silang sengkarut penggunaan anggaran di Provinsi DKI Jakarta ini sudah menjadi konsumsi publik. Beberapa orang mempertanyakan itu, bahkan mendorong KPK. Tapi KPK bergeming, tidak berbuat apa-apa. Nah, dengan kabar baik ini bagi saya adalah angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah ini hanya berhenti pada menjadi saksi? Saya tidak tahu. Kita lihat aja prosesnya seperti apa. Tapi pada saat Anies sudah masuk ke bilik pemeriksaan sebagai saksi di KPK, bagi saya itu ada satu progres atau kemajuan. Jangan sampai ada kesan orang atau kelompok tertentu kebal terhadap sentuhan KPK. Ini yang harus kita lawan. Dengan ini KPK juga sudah menunjukkan tajinya bahwa KPK pun bisa mengusut siapa saja, termasuk seorang Anies Baswedan. Ini angin segar. Saya mengajak sahabat Indonesia untuk memantau proses ini dan kelanjutannya seperti apa. Kalau ada pembelaan dari TGUPP, tim gubernur untuk percepatan pembangunan, katanya tidak layak Anies dipanggil dan sebagainya, ya sah-sah saja. TGUPP itu kan orangnya Anies Baswedan, pasti ada pembelaan. Tapi sebagai manusia Indonesia yang harus patuh terhadap hukum, harusnya tidak boleh ingkar dari panggilan hukum dari instansi manapun, termasuk KPK. Kita tunggu kelanjutannya. Apakah hanya berhenti sebagai saksi, atau mungkin terlibat, atau mungkin ada kasus-kasus lain yang dikuak oleh KPK? Wait and see. Saya akan dengan cermat untuk memantau kasus ini. Mudah-mudahan ini adalah angin segar buat kita semuanya. Angin segar buat Indonesia dalam langkah maju memberantas korupsi, penyakit yang luar biasa jahat yang menggerogoti semua sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara ini. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini tentang Anies Baswedan yang dipanggil KPK. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik keberanian KPK untuk menelisik korupsi di mana saja, termasuk di DKI Jakarta. Para penyidik KPK dan Pak Firly Bahuri, saya hanya nitip pertanyaan. Pak, tolong tanyakan kepada yang mulia Gubernur DKI Jakarta, apa kabarnya uang rakyat Jakarta senilai 560 miliar yang dibuang percuma untuk membayar komitmen fee Formula E yang sampai detik ini tidak ada ujung pangkalnya. Lagi pula, rakyat Jakarta tidak membutuhkan Formula E. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, ekonomi yang bertumbuh dengan cepat, dan tidak ada korupsi, termasuk korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh pria berseragam yang bernamanya Satpol PP. Apakah tidak ada korupsi di DKI? Banyak. Satpol PP sering memungut ke
pedagang-pedagang pinggir jalan, dan itu tidak tersentuh. Mungkin hanya 100.000 atau 200.000, tapi itu banyak terjadi dan dibiarkan saja oleh Pemda DKI Jakarta. Kita harus melawan setiap upaya apapun yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita, termasuk korupsi. Even korupsi yang sekecil apapun dilakukan oleh orang-orang yang bernama Satpol PP, yang berseragam sok militer Satpol PP, tapi memungut dari orang-orang yang sangat membutuhkan uang itu. 100.000 sahabat Indonesia, bagi pedagang pinggir jalan itu luar biasa bermakna. Kalau katakanlah dia penjual lontong sayur, penjual lontong padang, atau penjual ketoprak, satu piring hanya 10.000, 8.000, berarti 100.000 itu udah lebih dari 10 piring dibuang percuma untuk korupsi Satpol PP. Ini bahaya. Sorry saya melebar kemana-mana sahabat Indonesia. Ini terkait dengan DKI Jakarta yang pengelolaan anggaran dan pengawasan korupsinya bagi saya masih amburadul. Mudah-mudahan ada perbaikan menjelang ulang tahun Jakarta. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal Anak Bangsa TV. Bersama kanal ini kita mengawasi para pemegang porsi publik yang suka seenak udahnya melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskandar.